Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, yang semoga Allah memberikan rahmat buat kita semua dan keberkahan dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan yang sudah mulai di bagian penghujung ini. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Jin ayat yang ke-16. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ayat yang terakhir. Nanti kita lihat. Itu seperti biasa, saya bacakan dulu ayatnya sambil kita menyimak supaya kita bisa lebih meresapi dan menghayati ayat ini. Karena dengan membaca Al-Quran dengan tartil sama, kita akan lebih mendapatkan kembali petunjuk atau hal-hal yang penting yang bisa kita sampaikan atau kita bisa jelaskan pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an law istaqamu 'ala tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa linafsinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adriya aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Wa ammal qasituna, ayat 15 sebelumnya mengatakan wa ammal qasituna fakanu li jahannam khataba, bahwa orang-orang yang menyimpang dari kalangan kami, jin ini, kata jin, maka mereka nanti akan mendapatkan siksa jahanam dan mereka menjadi bahan bakarnya. Maka di ayat ke-16 ini menjelaskan tentang bagaimana kemudian sifat-sifat atau hal-hal yang ada pada makhluk jin ini. Wa an law istaqamu, ini dari kata-kata wa an law, itu kemudian disiddah jadi wa al law, ya. Wa an itu artinya dan bahwasanya. Sesungguhnya seandainya kami istiqamah, ya, mereka makhluk jin itu istiqamah di atas jalan kebenaran, jalan Allah ini, maka sungguh benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka minuman dari air yang segar.
Linaftinahu fihi, untuk menguji mereka di dalam nikmatnya karunia Allah berupa air yang segar itu. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Tuhannya, maka orang itu telah menempuh satu jalan yang berat, ya, jalan yang menjadi siksa atau azab yang berat. Wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian menyeru seseorang pun bersama dengan Allah. Jangan mempersekutukan Allah di dalamnya, maksud. Dan bahwasanya tatkala berdiri menegakkan ibadah, menegakkan salat hamba Allah ini, dia berdoa memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada. Kalian akan lihat hampir saja jin-jin itu karena saking banyaknya ingin mendengar bacaan Rasulullah, ingin melihat Rasulullah dalam ibadah sholat, itu hampir berhimpitan, hampir saling menginjak satu sama lain. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya menghamba kepada Allah Tuhanku saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun selainnya. Dan katakanlah pula bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk dapat menolak mudarat dan sekaligus mendatangkan sesuatu manfaat. Katakanlah pula bahwa sesungguhnya aku tidak dapat menyelamatkan diriku dari Allah. Jika Allah memutuskan sesuatu kepadaku, maka aku tidak bisa menolaknya. Ya. Jadi lan yujironi, tidaklah sekali-kali selamat, ya, dari Allah, ya, diri kita, ya. Dan seseorang siapapun sekali-kali dia tidak akan memperoleh tempat bernaung, tempat berlindung selain Allah itu. Adapun diriku, kata Nabi, illa balaghan minallah, kecuali aku hanya pemberi peringatan saja. Aku menyampaikan saja apa yang dari Allah. Wa risalati, dan apa yang ada dalam risalah atau wahyunya. Dan barang siapa yang bermaksiat, menolak Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya orang itu tempatnya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sampai nanti ketika mereka melihat benar-benar apa yang diancamkan Allah kepada mereka, maka pastilah mereka akan tahu dengan jelas siapa yang sebetulnya penolongnya itu paling lemah, siapa yang sebetulnya pengikutnya itu paling sedikit. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka bahwa aku tidak tahu dengan pasti, ya, apakah dekat apa yang Allah ancamkan itu kepada kalian, artinya azab akan turun itu dekat kepada kalian berupa kematian, berupa kejatuhan, ataukah Allah menjadikan, ya, itu semua pada masa yang panjang, jadi masih lama. Alimul ghaibi, dialah Allah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Jadi hanya dia yang tahu yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, maka tidak akan ditampakkan kepada siapapun hal yang gaib itu, ya, kecuali Allah menghendaki kepada orang-orang tertentu seperti para nabi, para rasul. Ya. Nah, di sini dijelaskan kecualinya adalah illa man irtadha mir rasulin, kecuali kepada para rasul yang diridainya. Tidak semua rasul juga. Rasul yang diridainya, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah akan mengadakan penjaga-penjaga yang kuat dalam kehidupan di dunia ini, di muka bumi ini, maupun di belakang mereka, artinya melindungi mereka. Semua ini adalah agar mereka tahu an qad ablaghu risalati rabbihim, supaya Rasulullah itu tahu bahwasanya, supaya Allah tahu, maksud saya, supaya Allah tahu apakah para rasul itu menyampaikan semuanya risalah ini dengan benar kepada umatnya, ya. Meskipun dia adalah, Allah adalah zat yang maha tahu, ilmunya meliputi apa saja yang ada pada mereka. Tapi kalimatnya
menunjukkan bahwa seolah-olah Allah ingin membuktikan dengan benar bahwa para rasulnya menjalankan amanah itu dengan baik. Meskipun Allah adalah zat yang maha tahu tentang apapun dan pengetahuannya untuk mengamati, menghitung dengan cermat, teliti, ya, itu adalah sesuatu yang pasti, yang bisa atau yang ada pada sisi Allah. Ya, dia adalah zat yang maha bisa menghitung segala sesuatu dengan cermat. Baik, para jemaah sekalian, ayat yang ke-16 ini sambungan dari sifat-sifat jin, ya, yang mengatakan pada beberapa ayat sebelumnya, seperti di ayat 11, ayat 13, ya, ayat 14, yang mengatakan di antara mereka ada yang baik, ada yang buruk. Ya, wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalik, seperti ayat 11 itu begitu. Bahwa di antara kami adalah mereka-mereka yang soleh, dan ada di antara kami yang selain itu, berarti tidak soleh. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat itu. Pokoknya jalan kami beda-beda, walaupun kami satu makhluk yang sama. Seperti kita manusia juga, manusia beda-beda jalannya, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik-baik sekali, ada yang jahat-jahat sekali, tega sekali berbuat zalim, itu juga ada. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna. Dan bahwa di antara kami benar-benar ada mereka yang berserah diri penuh kepada Allah. Mereka muslim. Makanya disebut jin itu jin muslim. Dan di antara kami ada yang menyimpang. Tidak menuju jalan Allah jalannya. Dia menuju jalan kesesatan, jalan yang membuat mereka jatuh dalam kesesatan. Dan tolong digarisbawahi, setan itu sebetulnya seperti kita juga manusia, asalnya adalah makhluk jin yang dia belum bersifat sebagai setan ketika dia sesat untuk dirinya sendiri. Ketika makhluk jin itu berbuat maksiat, berbuat dosa, seperti halnya kita manusia berbuat salah, maka orang itu atau makhluk itu baik jin dan manusia adalah makhluk yang sesat, disebutnya begitu cukup. Tapi dia belum dapat predikat sebagai setan. Disebut dia sebagai setan ketika dia sudah sesat lalu menyesatkan orang lain. Ketika dia sudah berbuat maksiat, lalu dia ngajak-ngajak orang lain juga berbuat maksiat. Dia sudah jahat, lalu juga mengajak orang lain berbuat perbuatan jahat seperti yang ia lakukan. Nah, itu dia disebut setan. Jadi setan dari jenis jin dan manusia seperti itu sifatnya. Kalau dia hanya jahat buat dirinya sendiri, sesat buat dirinya sendiri, jelek buat dirinya sendiri, dia belum disebut setan. Ya. Tetapi kalau dia sudah mengajak orang lain kepada kesesatan, mengajak orang lain kepada perbuatan jahat, mengajak orang lain kepada perbuatan zalim, perbuatan maksiat, maka di situ dia disebut dengan setan. Ya. Itu penunjukan setan itu ketika mereka sudah aktif, ya, untuk berbuat mempengaruhi orang lain. Ya. Atau kalau dalam konteks jin, mempengaruhi jin-jin yang lain. Jadi dia disebut setan. Jadi sebelum itu dia adalah makhluk jin biasa. Nah, menarik sekarang dalam ayat ini dikatakan wa'an lawistaqamu. Jadi ini sebetulnya ada huruf an yang dimahdhufkan, ya, ditutupi. Ya, karena ketemu dengan huruf law. Kalau dalam bahasa tajwid itu nun mati ketemu dengan huruf lam itu adalah idgham, ya. Maka disebutnya langsung wa'allau, ya, wa'allau. Ya, artinya wa'allau istaqamu, ya. Dan bahwasanya jika atau seandainya mereka makhluk jin ini istiqamah di jalan kebenaran itu, di jalan menuju Allah mereka istiqamah, maka yang terjadi adalah jaminan dari Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan memberikan kepada mereka minuman yang memuaskan, minuman segar. Ghadak itu dalam bahasa asalnya adalah yang segar. Seolah-olah Allah mengatakan begini, lau amana haula'il jinni wal in, seandainya makhluk jin dan manusia semuanya mereka adalah yang benar-benar beriman kepada Allah, wastaqamu ala syariatillah, dan mereka istiqamah di atas syariat Allah ini. Jadi tariqah itu
syariat Allah, agama Allah yang benar ini maksudnya. Wa ata'ullaha wa rasulah, mereka betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya dengan baik. La basatna lahum fir rizq. Itu maknanya dari ma'an godako, yaitu kami akan melapangkan rezeki bagi mereka. Kami akan meluaskan rezeki mereka. Kami kasih kepada mereka kenikmatan kehidupan ini. Wa wasa'na 'alaihim fid dunya, kami luaskan dunia bagi mereka. Jadi mereka bisa berbuat dengan baik untuk menempuh kehidupan mereka yang terbaik di dunia ini. Itu kami luaskan, kata Allah. Wa'atainahumul malal katsir, kami berikan kepada mereka air yang banyak. Kami berikan kepada mereka harta yang banyak. Al-malal katsir, harta yang banyak. Mereka punya sumber daya alam. Mereka bisa menghasilkan sesuatu dengan bisnisnya, dengan segala macam usahanya. Mereka jadi makmur, sejahtera. Wal 'aishir raghid, kehidupan yang betul-betul memuaskan. Wa mata'nahu bi asbabir rafahiyah war rakha. Pokoknya kami benar-benar memberikan kenikmatan kepada mereka yang istiqamah dan beriman tadi dengan kehidupan yang bisa mengantarkan mereka kepada kehidupan penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Namun ayat 17 itu menjelaskan linaftinahum fihi. Semuanya ini adalah untuk kami uji mereka. Nah, gitu. Jadi seandainya pun mereka beriman dan bertakwa, lalu kemudian Allah kasih kesejahteraan hidup, Allah kasih kemakmuran, itu pun adalah ujian dari Allah kepada mereka. Yang kalau mereka lulus, tambah bersyukur, ya, tambah menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, yaitu menjadikan mereka lebih taat beribadah kepada Allah, maka Allah akan tambah lagi, Allah tambah lagi. Allah kasih kedudukan yang tinggi kepada mereka. Kalau mereka punya kesalahan dan dosa di masa lalu, Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka di masa yang lalu. Itu yang disebut dengan linaftinahum fihi. Sebaliknya kalau diuji oleh Allah dalam bentuk kemakmuran dan kesejahteraan karena mereka beriman dan bertakwa, karena mereka beriman dan istiqamah di dalam agama ini, keyakinan tauhid mereka ini, maka kalau mereka mengingkari nikmat itu, ya, maka yang terjadi adalah tentu saja Allah akan merendahkan kehidupan mereka. Jadi istilahnya ini ujian buat mereka, ya. Mereka bisa tambah tinggi derajatnya kalau mereka sudah punya tinggian derajat, Allah tambah derajatnya tinggi, lebih tinggi lagi. Kalau mereka punya kesalahan dan dosa, Allah ampuni dengan sikap syukur mereka atas karunia Allah berupa kemakmuran dan kesejahteraan ini. Tapi sebaliknya, ketika mereka kufur nikmat, maka tentu akan datang pula azab Allah kepada mereka. Inilah mana linaftinahum fihi, ay linabtaliyahum wa nahtabirahum fi hadhihi tawsi'ah ayashkuruna am yakfuruna. Sungguh benar-benar kami akan uji mereka, kami berikan cobaan kepada mereka, kami berikan kepada mereka fitnah-fitnah kehidupan, ya, berupa kekayaan, mereka dapat kelapangan, dapat kesejahteraan, kesuksesan, ya. Tujuannya adalah ayashkuruna am yakfurun, apakah mereka bersyukur atau mereka malah kufur nikmat. Nah, sekarang kita akan dalami pengertian ayat. Nanti kita lihat ya, la asqainakum ma'an ghadaqa. Sementara lawannya ini yang berpaling nanti akan dapat adaban so'ada, ya, di ayat 17. Berikutnya, ya, setelah linaftinahum fihi, ayat 17 itu mengatakan wa man yu'rid an dzikri rabbih, dan barang siapa yang memalingkan dirinya dari peringatan Allah ini, dari kebenaran yang Allah turunkan kepada para rasul mereka dan para rasul menyampaikan kepada mereka ini, Allah katakan mereka akan dapat azab. Azab yang naik, azab yang berat. Nah, itu azab yang berat. Itu pengertian azab yang ada ini. Jadi maksudnya kalau tadi, siapa yang beriman, ya, siapa yang istiqamah dengan keimanannya, istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah, petunjuk Allah diikuti dengan baik, maka Allah akan menjadikan mereka
diluaskan rezekinya, dilapangkan urusan-urusannya, dimudahkan segenap urusan kehidupannya. Allah berikan kepada mereka kesejahteraan, kemakmuran, harta yang banyak. Yang semua adalah ujian. Yang apabila mereka berpaling, berikutnya dalam ayat 17 ini, berpaling dari itu, mengingkari nikmat Allah ini, tidak taat kepada Allah, jadi bukan sekedar tidak bersyukur, maksudnya dia tidak taat. Kalau tadi kan iman dan kemudian istiqomah taat. Nah, kalau mereka tidak beriman dengan baik, mereka tidak istiqomah, mereka tidak taat kepada Allah dengan baik, maka yang terjadi adalah mereka akan menempuh suatu jalan azab yang menderitakan, azab yang berat. Nah, kita akan lihat ya. Wa man yu'rid an ibadatillahi wa ta'atihi, barang siapa yang mengingkari penghambaan kepada Allah dengan benar dan ketaatan kepada Allah yang seharusnya dia lakukan, ya, yudkhilhu rabbuhu azaban syadidan syaqan sa'aban, maka Allah Subhanahu wa taala Tuhannya akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih, ya, kesulitan, segala macam yang menyesakkan, yang tidak akan membuat mereka nyaman. La yajidu ma'ahu rahah was sa'adah. Mereka nggak dapat ketenangan, nggak dapat kebahagiaan, nggak dapat kelapangan. Yuqalu, seperti dalam bahasa Arab, kalau ada orang bahasa Arab ngomong begini, tasa'adaniyal amru. Kalimat tasa'ada ini, kalau dia bilang tasa'adaniyal amru, maksudnya adalah urusannya semakin berat, urusannya semakin meningkat. Jadi meningkat itu meningkat semakin berat, bertambah sulit, bertambah susah. Itu kalau dalam bahasa Arab makna tasa'adaniyal amru idza syaqqa alayya, itu pengertiannya. Kalau berat dirasa dalam diriku, nah itulah disebut dengan begitu berat urusan yang menimpanya. Imam Qatadah mengatakan kata-kata sa'ada, kata beliau adalah azaban la rahata lahu fihi, adalah satu bentuk siksa atau azab dari Allah yang enggak ada matinya, istilahnya enggak ada berhentinya, siksa terus. Siksa ini belum selesai, siksa berikutnya sudah muncul lagi. Siksa ini belum lagi rampung, siksa berikutnya sudah siap lagi menunggu orang itu. Dia disiksa terus-menerus tanpa henti, ya. Tanpa siksaan itu ada jejaknya, ada rehatnya. Waqala Ikrimah, lalu ahli tafsir yang lain, Ikrimah mengatakan al-azabus sa'ad, ya, pengertian azab yang berat ini, kata-katanya saat itu dalam bahasa Arab itu anak tangga, Pak. Kalau disebut nahnu nas'ad, itu kita naik anak tangga, ya, naik ke atas. Kata beliau, Ikrimah ini, al-azab as-sa'ad ini huwa sakhrah masa'u fi jahannam, yaitu bentuk area yang lapang, yang luas, yang enggak ada ujungnya, semuanya adalah isinya azab. Lari ke kanan, lari ke kiri, lari yang jauh sekalipun, tetap azab itu menghampiri orang itu. Dia tidak bisa selamat. Yukallafu su'uduha. Bahkan kalau mereka mencoba naik, ada bagian seperti bukit ke atas, semakin dia naik, semakin besar azabnya. Semakin besar siksanya, bentuknya kepada mereka. Fa idzan taha ila a'laha, kalau mereka sudah naik sampai ke bagian atas, ya kayaknya bakal selamat. In hadara minha ila jahannam. Mereka dijatuhkan lagi ke bawah. Kena siksa jahannam. Jadi naik, ya, malah jatuh. Naik, malah jatuh. Naik, malah jatuh. Nah itu yang terjadi dalam kalimat so'ada, azaban so'ada, ini menurut Ikrimah. Ya. Jadi dia mengartikan betul-betul seperti anak tangga itu begitu. Karena ada ahli tafsir lain yang mengatakan, seperti Al-Qurtubi dan tafsir beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, itu maknanya adalah azab itu tiada henti. Azab ini berlangsung, kemudian dia ingin selamat, ingin lebih ringan atau keluar dari azab itu, malah yang datang ada azab yang lebih berat. Itu maksudnya kata beliau. Ingin bebas dari azab yang berat itu, malah ada azab yang lebih berat lagi.
Ingin selamat dari azab yang berat itu, ada azab yang lebih berat lagi, terus menerus. Semakin dia ingin selamat, semakin dapat azab yang berat. Itu pengertian azaban sa'ada. Ya, jadi ada yang mengartikan itu azab kayak naik tangga, betul kayak tadi itu naik ke bukit, ke atas itu dijatuhkan. Ada yang mengartikan azab itu pengertiannya adalah azabnya semakin berat, semakin berat, semakin berat. Semakin dia minta dibebaskan, semakin berat dia mengalami siksaan itu. Wal ayatul karimah, ayat yang mulia ini bayanun liqanunillahi azza wa jalla fi muamalatil bashar. Ayat yang mulia ini sebetulnya penjelasan tentang bagaimana aturan Allah azza wa jalla dalam kehidupan muamalah kita atau kehidupan sosial umat manusia yang mestinya mereka berpedoman kepada bagaimana berinteraksi, berbisnis, berusaha, bersosialisasi, berdagang, yang ada hubungan antar sesama manusia, itu mengatur kehidupan mereka pada aturan hukum Allah. Itu mestinya begitu. Fakullama syakaru rabbahum zadahum min fadli. Karena ketika mereka mensyukuri nikmat Allah Tuhan mereka kepada mereka, Allah akan tambahkan karunia mereka. Jadi ketika mereka menjalankan ketaatan dengan mematuhi rambu-rambu Allah dalam kehidupan sosial mereka, maka Allah akan menjadi itu sebagai sebab ditambah lagi karunia-Nya, ditambahin kekayaannya, ditambahin kesejahteraannya, ditambah lagi kebahagiaannya, kemakmurannya ditambah. Semakin begitu. Wa afadhu alaihim rizqa warraha. Allah terus datangkan kepada orang yang taat kepada Allah ini kelapangan rezeki, ya, kemakmuran. Dan sebaliknya wa kullama kafaru, ketika mereka mengingkari nikmat Allah, mereka malah tidak taat kepada hukum Allah, tidak mengindahkan bagaimana hidup mereka diatur oleh aturan-aturan main yang datang dari Allah itu, maka yang terjadi adalah sallabahumullahu ni'mah. Allah ganti nikmat itu, diganti dengan azab. Diganti dengan nikmatnya semakin lama berkurang. Makin lama makin habis. Yang tadinya dia sukses, bisa bangkrut, terjatuh bahkan. Kama qala, sebagaimana ayat Allah, ya. Jadi wa halla bihimul bala, maka kemudian mereka akan dapatkan azab dari Allah. Bagaimana firman Allah bagi mereka yang mengingkari ini di surat Al-A'raf ayat 96 yang lalu, ya, yang sudah kita buka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri ini itu beriman dan bertakwa benar-benar kepada Allah, hidup dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti aturan main yang ada pada mereka dalam kehidupan di muka bumi ini, dijadikan Al-Quran bukan sebagai bacaan mulia saja, bacaan buat cari pahala saja, tapi dipelajari isinya, difahami isinya, diambil kandungan nilainya, dan dijadikan sebagai dasar mereka membuat aturan dalam kehidupan sosial mereka. Undang-undang yang mereka ciptakan dalam kehidupan sosial mereka didasari dari undang-undang yang menjadi sumber, yaitu sumber segala hukum Al-Quran. Al-Quran itu yang menjadi pedoman bagi mereka. Maka siapa yang demikian rupa kehidupannya, iman dan takwa, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Kami akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit. Hujan turun, kemakmuran terus muncul, kehidupan penuh dengan kesejahteraan, kebahagiaan meliputi semua rakyat di mana-mana. Wal ardo, bahkan dari bumi. Jadi bumi itu tumbuh sumber daya alam. Kemarin berhasil mengeksplor misalnya emas. Nanti di balik emas, begitu emas hampir dikatakan habis, di daerah itu tumbuh nikel, timbul lagi yang lain. Atau tumbuh emas di bahagian daerah lainnya, ya, daripada sekitar penduduk bumi yang taat itu. Tetapi sebaliknya, walakin kazzabu, tapi sayangnya penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan aturan main dalam hidup yang sudah Allah berikan kepada mereka. Jadi sistem nilai yang Allah berikan melalui kitab Al-Quran ini mestinya oleh bangsa-bangsa di dunia ini dijadikan sumber filosofi mereka membuat hukum. Bukan filsafat buatan manusia.
Karena filsafat buatan manusia itu hanya cocok mungkin pada zaman-zaman tertentu. Katakanlah pada zaman Yunani misalnya. Tapi Al-Quran Allah turunkan sebagai mukjizat ini adalah pedoman hidup yang bisa menjadi dasar hukum bagi umat yang hidup sampai kemudian hari. Inilah bedanya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang mati pada zamannya setelah mati nabinya. Tongkat Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat, tongkatnya udah nggak ada gunanya lagi. Nabi Isa bisa menghidupkan dengan tiupannya, dengan pegangannya, dengan jubahnya. Setelah dia mati, nggak ada gunanya lagi tiupannya, jubahnya, dan sebagainya. Dia sudah diangkat kepada Allah, nggak ada. Nabi Ibrahim juga begitu. Setelah beliau wafat, api kembali lagi panas. Sunatullahnya seperti itu. Tidak lagi dingin sebagaimana ketika beliau dingin. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat. Dia akan terus ya sesuai relevan dengan kehidupan manusia sampai akhir zaman. Dan bisa digali kandungan isinya itu punya makna-makna yang luar biasa. Pesan-pesan inspiratif yang luar biasa. Yang menjadi guidance, yang menjadi petunjuk bagaimana manusia itu mengatur kehidupan sosial mereka. Kehidupan mereka sesama manusia. Nah itu siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran ini, mereka yang akan Allah berikan kesejahteraan hidup. Siapa yang mendustakan kebenaran ayat Al-Quran ini, maka mereka akan hidup dalam kesulitan. Ya, karena pilihan hidup mereka, ya, mereka akhirnya mendapatkan pisah dari Allah. Jadi kata tafsir ini dikatakan wa innama zakara ta'ala al-ma'a al-ghadaq. Ketika Allah mengatakan kalimat ma'an ghadaqa, yang tadi terjemahnya adalah air yang segar, maka ketika Allah mengucapkan kalimat itu sebenarnya adalah maknanya al-ma'ul katsir, air yang banyak. Itu maknanya. Di annahu aslul haya, karena air itu sumber kehidupan. Nah, tolong garis bawahi. Air itu sumber kehidupan. Jadi kalau bahasa Al-Quran mengatakan Allah berikan air yang banyak, itu adalah potensi kesejahteraan. Karena dari air itulah kehidupan itu dimulai. Tanpa air, kita tidak akan bisa pernah mengalami kehidupan yang baik. Dulu Hajar, ya, ditinggalkan Nabi Ibrahim di Mekah, karena sebab munculnya air Zam-Zam itulah tumbuhnya kehidupan. Bagaimana hari ini kita saksikan kota Mekah menjadi kota yang dirindukan oleh semua umat manusia, khususnya umat Islam, untuk datang ke Mekah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadinya kota yang kering gersang, nggak ada apa-apa, tapi kan munculnya air di situ, muncullah kehidupan di situ, tumbuhlah kehidupan dan kesejahteraan di situ. Nah, begitu pula dengan makna ma'an ghadaqa dalam ayat ini, itu air yang banyak, dan air adalah sumber kehidupan, wa aslur rizqi, sekaligus air adalah sumber rezeki. Ya, dari air itu segala sesuatu bisa menjadi sesuatu yang digali, potensi rezeki itu sendiri. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 30 yang mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan begitulah kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Semua yang hidup kami jadikan awalnya dari air. Termasuk kita manusia. Kalau kita amati, kita Allah hadirkan ke muka bumi ini, asalnya pun dari air. Air mani yang terpancarkan ketika seorang suami mendatangi istrinya. Nah, itu adalah air juga. Ya, walaupun sifatnya adalah air mani. Ya. Wa hadza qarrana ta'ala baina jazaa asy-syakir wa jazaa'ul kafir. Inilah Allah menjelaskan kepada kita balasan kepada mereka yang bersyukur dan balasan kepada mereka yang kufur. Jadi yang bersyukur balasannya adalah ma'an ghadaqa, air yang segar yang menjadi sumber kehidupan, yang akhirnya membuat mereka hidup sejahtera, hidup makmur, hidup penuh dengan kelapangan, kenikmatan dan kebahagiaan. Sementara al-kafir, ya, orang yang kafir, balasannya adalah di ayat ini azaban su'ada, azab yang berat, azab yang terus menyiksa mereka. Belum selesai bencana yang satu, muncul bencana yang baru. Belum selesai musibah di daerah satu, muncul di daerah yang lain. Di daerah dari penduduk negeri yang tidak beriman dan bertakwa ini, azab terus silih berganti,
berlangsung, dan itulah merupakan jazaul kafir, ya, balasan bagi orang yang ingkar nikmat ini. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, aina makanal ma'u kanal usbu wal kala. Di mana-mana ketika ada air, maka di situ akan tumbuh rumputan, akan tumbuh potensi tumbuh-tumbuhan, akan ada tanaman, akan ada tumbuhan, akan ada sayuran, akan ada buah-buahan. Di mana ada air, kata Umar. Wa aslur rizq, dan wa ainama kanal usbu kanal mal. Kalau sudah ada hutan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, itu menjadi pokok daripada harta. Kita bisa jual beli di situ, bisa berdagang. Katakanlah sederhana, orang-orang dulu aja yang cuma nanam tanaman di halaman rumahnya. Tapi halaman rumah orang dulu kan luas-luas. Halamannya ada yang katakanlah 1.000 meter, 2.000 meter. Mereka tanam singkong, mereka tanam jagung, mereka tanam buah. Buahnya begitu tumbuh jual ke pasar. Begitulah hidup, begitu aja. Jadi ada hasil jual ke pasar, ya. Mereka bisa beli makanan-makanan yang lain, bisa beli minyak, bisa beli beras, ya. Sementara yang nanam beras ada petani lagi yang lain. Yang minyak ada lagi menanam lagi yang lain. Pohon kelapanya kah? Kalau sekarang yang lebih modern, pohon sawit misalnya, dan semuanya itu ada. Jadi kehidupan itu akhirnya jadi sejahtera. Padahal simple, ya. Gara-gara air kita menanam, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan, hasilnya kita makan sebagian, karena banyak akan busuk. Tentunya kalau kita makan semuanya, ya kita nggak mungkin makan semua, kita jual ke pasar. Hasil jualan di pasar, kita ada uang, kita bisa beli bahan-bahan kebutuhan hidup yang lain. Ya. Akhirnya terciptalah orang perlu ini, orang perlu itu. Dari mana? Dari air. Asalnya dari air. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Wa aina ma kanal malu kanatil fitnah. Begitulah ketika sudah ada harta, di situ memang ada ujian kehidupan. Jadi kalau udah ada harta, memang ujian kehidupan itu ada. Asalnya dari air. Dari air tumbuh rerumputan, tumbuh tanaman-tanaman. Dari tanaman-tanaman, ketika tumbuh menjadi besar, ada hasilnya, maka berpotensi untuk menjadi tumbuh harta. Orang banyak harta, lama-kelamaan itu adalah harta itu menjadi fitnah. Fitnah itu pengertiannya ujian buat mereka. Wa fitnatu kama takunu bisyarri wal bala. Ya. Takunu bil khairi war rakha. Sedangkan ujian itu dari Allah, bentuknya bisa dalam bentuk musibah, bentuk yang tidak mengenakan, bentuk yang membuat kita menderita, ya. Tapi juga kadang-kadang fitnah itu bentuknya adalah kelapangan rezeki, kemudahan, kekayaan, itu juga adalah fitnah hidup. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an di surat ini Al-Anbiya, ya. Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 35, Allah katakan ujian itu berupa kenikmatan dan berupa hal yang bukan kenikmatan juga. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami telah menjadikan ujian bagi kalian dengan ujian penderitaan dan ujian kelapangan. Ujian kesusahan dan ujian kesenangan. Ujian hal-hal yang bersifat musibah, kita merasa susah dengan ujian itu, dan ujian kemakmuran, ya, kekayaan. Semua ini adalah fitnatan, sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Tujuannya adalah supaya kalian nanti kembali kepada kami, kembali dalam keadaan kalian beriman dan beramal soleh yang banyak, dan itu akan buat kalian, akan Allah kembalikan pulang ke kampung asal kalian, ya, yang tadinya bapak kita manusia, Adam alaihissalam, berada di tempat itu, yaitu surga Jannatul Na'im. Wal mal yutgha. Ya. Harta itu memang kadang-kadang bisa ketika orang nikmati melampaui batas. Wa dunya taftinul insan. Dunia ini memang sering memperdayakan manusia. Makanya dalam Al-Qur'an selalu bahasanya adalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Sayangnya memang hanya sedikit saja hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah.
Jadi memang orang yang bersyukur, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman yang kuat, orang-orang yang mau membela agama Allah ini, orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan kebenaran ini, itu jumlahnya lebih sedikit dari mereka yang tidak seperti itu. Ini sudah sunatullah berlaku, ya, dan itu terjadi dari zaman ke zaman, ya, dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai dengan zaman pada saat ini pun itu keadaannya sama. Lalu kemudian ayat berikut. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Jadi wa tamdi suratul karimah, lalu kemudian berakhirlah surat yang mulia ini, ya. Wa hiya tuqarrir makanatul masajid fil Islam. Kemudian ayat berikut ini menjelaskan tentang bagaimana masjid kedudukannya di dalam agama kita Islam ini. Ya. Kenapa disebut masjid? Kalimat al-masajid bukan saja masjid dalam pengertian ruang. Tapi masjid dalam pengertian adanya hati seseorang yang senantiasa sujud menghamba kepada Allah dengan benar. Makanya sujud kita itu kan harus 7 ruas. 7 ruas itu kan dari wajah, kening, hidung, kita kalau sujud. Kemudian telapak tangan, kemudian kita bagian lutut, bagian kaki, semuanya ini fungsi-fungsi yang vital dalam kehidupan kita. Ya, bagian kening, wajah ini kita melihat, kita mencium, kita mendengar, kita berinteraksi dengan seseorang, dengan senyum, dengan mencibir, dengan bentuk emosi marah, senang dan sebagainya, itu dari wajah. Bagian tangan yang melakukan sesuatu, mengambil sesuatu, menggerakkan sesuatu, berbuat sesuatu, aktif pada kebaikan. Bahkan lawannya aktif dalam keburukan, korupsi pun dengan tangan. Makanya dengan tangan ini dia sujud, berserah diri kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah agar tangannya pun tangan yang amanah, tangan yang nantinya akan menjadi tangan-tangan yang mengantarkan mereka kepada kebaikan. Lututnya juga begitu, tempat dia bertumpu. Ini kan simbol tumpuan. Dia bertumpu hanya kepada Allah. Kaki juga begitu, tempat dia berjalan, alat dia berjalan. Makanya orang kalau sujud, itu kedua telapak kakinya itu, bagian jari-jarinya itu harus menyentuh bumi. Tidak boleh terangkat. Ada orang yang sujud kakinya sampai terangkat gitu. Nah, itu keliru. Harus disentuhkan. Karena itu bagian dari syarat sujud yang sah. 7 anggota badan. Kedua telapak kaki, ya, bagian jari-jari itu, kedua lutut sudah 4, kedua telapak tangan sudah 6, dan wajah ke 1. Jadi 7 anggota badan. Nah, kita lihat berikutnya. Adapun masjid itu sendiri dalam Islam, qadasatuha wa karamatuha indallah. Kesucian masjid, kemuliaan masjid yang menjadi tempat yang membuat orang memiliki atmosfer ketaatan yang lebih dibandingkan kalau dia di rumah, dia di masjid, maka ada atmosfer tersendiri yang lebih menguatkan dirinya untuk lebih taat. Fahiya buyutullah ya azza wa jal. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Buniyat li ibadatihi wa tauhidi. Dibangun untuk mentauhidkan Allah, untuk menghamba hanya kepada Allah. Wa ikhlasuddin lahu, dan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala muwajjihan bil ummah, ya muwajjihan al ummah ila qadasiyati amakin ibadah, amakin al ibadah. Lalu Allah SWT memberikan arahan kepada kita umat Islam ini, ya, bagaimana mensucikan atau menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah yang benar-benar mengagungkan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Hanya bunyinya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid itu milik Allah, bukan milik kelompok, bukan milik seorang ustaz saja, bukan milik seorang ulama saja, atau milik ahli waris wakaf saja, tidak. Masjid itu milik Allah. Bayangkan Bapak Ibu, penyebutan kalimat masjid untuk kita manusia disebutkan dalam surat Al-Jin. Ini menarik. Menariknya kenapa? Karena masjid itu berarti, walaupun kita lihat mungkin kosong melompong, yang ada cuma 1 saf, walaupun masjidnya luas, bisa mungkin 10, 13, 15 saf, tapi yang terisi hanya 1 saf.
ketahuilah di tempat itu tetap juga ada yang ibadah yang lain, ada yang beribadah lagi kepada Allah yang lain, makhluk, yaitu makhluk jin. Itu maksudnya. Jadi kalau kita di masjid ikut sholat, bagaimana ketika turunnya ayat surat Al-Jin ini memberitahu bahwa Nabi ketika sholat subuh, makhluk jin ikut bersama dengan Nabi mengerjakan sholat subuh itu. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat ini, wa annal masajida lillahi, kalimat fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian di tempat itu bermohon kepada selain Allah. Jadi jangan bersama Allah, mohon memang kepada Allah, tapi mohon juga kepada yang lain, itu jangan. Mohonlah hanya kepada Allah. Jangan juga memohon kepada selain Allah. Wa hadza min jumlatil muha bihi lirrasul alaihi salam. Ini adalah sebuah kalimat wahyu yang indah yang diarahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi ta'ala qul uhiya ilayya, seperti ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya. Katakanlah Muhammad, diwahyukan kepadamu. Nah, itu Nabi lagi di masjid. Dapat wahyu bahwa sekelompok jin beriman mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh beliau. Jadi uhiya ilayya aydan annal masajid, diwahyukan kepadaku juga sekarang bahwa masjid-masjid yang Allah hadirkan penciptaannya pada hari ini, walaupun melalui tangan-tangan manusia, tangan-tangan organisasi, jadilah sebuah masjid. Wahia buyutullahi lil ibadah, itu adalah rumah-rumah Allah untuk ibadah. Ya, bukan tempat eksklusif milik pribadi, milik satu kelompok. Siapapun boleh sholat di masjid itu, kelompok manapun dia. Hanya karena perbedaan fikih, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, lalu kemudian tidak mau sholat di tempat yang tidak kunut, tidak mau sholat bagi yang tidak kunut di tempat yang kunut misalnya. Itu keliru. Semua masjid sama, adalah masjid-masjid Allah. Mukhtaswa billahi ta'ala wa ibadati. Khususnya, ya, ini tempat ini khusus untuk ibadah, dikhususkan untuk ibadah kepada Allah saja. Ya. Wala ta'budu fiha ghairahu, maka janganlah kalian menghamba di tempat itu selain Allah. Wala tad'u fiha ghairah, jangan kalian menyeru, kalian memohon kepada selain Allah di tempat itu. Fahiya buyutullah, itu adalah rumah Allah. Buniyat li dzikrihi wa ibadatihi wa tauhidih, dibangun untuk kita mengingat Allah yang banyak, menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di tempat itu. Litakuna manaratil ilmi wal huda, agar masjid menjadi sumber, ya, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk menambah ilmu, ya, menambah hidayah. La mahafila lidi'ayah walizu'ama waru'asa. Nggak ada istilahnya tempat masjid itu dijadikan tempat propaganda politik, propaganda kepentingan kelompok, kepentingan orang per orang, kepentingan pemimpin, kepentingan partai, kepentingan golongan. Nggak boleh ada di situ. Yang ada hanyalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kama yaf'aluhu ba'dul juhala, sebagaimana di zaman ini banyak orang-orang bodoh melakukan itu. Masjid dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, kelompok mereka, golongan mereka. Akhirnya yang bisa ibadah tempat itu hanyalah kelompok mereka, golongan mereka. Tidak murni untuk seluruh umat Islam yang menghamba kepada Allah. Fala yanbaghi an yudhkara fiha ghairu ismillah. Nggak boleh sebenarnya, nggak pantas terjadi di tempat di rumah Allah itu ada disebut kepentingan yang bukan kepentingan yang mengagungkan Allah semata. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran di ayat yang lain, di surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 36, disebutkan, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah itulah Allah telah mengizinkan menjadi tempat yang di situ diangkat, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan kalimat-kalimat Allah, ya, dikuduskan, ya, sifat-sifat Allah dijadikan itu sebagai sebuah tempat seseorang menghamba, sujud, ya, memasrahkan dirinya, mengingat Allah. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan diingat nama-namanya di situ. Ya, kita tahu ada 99 nama Allah, ya. Inna billahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Namanya itu yang disebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Barru, Ya Karim, Ya Jabbar, Ya Sattar. Semua kita sebut di situ.
Kalau ingin kita lebih dekat kepada Allah, sebut nama yang ini, sebut nama yang itu. Agar sesuai dengan doa kita, kita baca, Ya Razzaq, supaya Allah kasih kita rezeki. Ya Manan, supaya Allah kasih kita kenikmatan, misalnya. Ya Muta'al, Allah yang maha tinggi, Allah kasih kita keagungan, ketinggian. Ya. Nah, kan dalam hadis itu kalau dikatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah punya 99 nama. Hadis itu kan mengatakan faman ahsoha, siapa yang menjaganya. Kalimat menjaga di sini bukan sekedar menjaga menghafal. Menjaga di sini menjaga, memelihara, mengetahui maknanya dan menjadikan itu sebagai sumber dirinya bertauhid kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan faman ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga nama-nama Allah Asmaul Husna itu dia akan masuk surga. Bukan menjaga di sini sekedar menghafal Asmaul Husna. Kalau hanya menghafal Asmaul Husna 99 itu jaminan masuk surga, kita nggak perlu ngapalin Al-Quran, cukup ngapalin 99 nama, itu mudah kok. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi menjadikan kita jadi lebih yakin tauhid kita kepada Allah karena kita tahu nama-namanya yang banyak itu. Kemudian Imam Mujahid ini ada mengatakan Kanal Yahud wan Nasara idza dakhalu kana isahum wa bay'ahum asyraku billahi fiha. Fa amara Allahu nabiyahu wal mu'minina an yuwahhiduhu wahdahu. Dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu seringnya tempat-tempat ibadah mereka, gereja mereka, ya biara-biara mereka itu dijadikan tempat mereka mencari sumber kekuatan lain. Mereka berbisnis di situ, bicara juga hal yang lain, bicara juga tentang kekuasaan si pendeta atau si pastornya itu sendiri. Ya. Bukan kuasa Allah yang diagungkan semata, tapi kuasa orang yang menjadi penguasa di daerah itu. Disebut-sebutlah nama pemimpin di situ, disebut-sebutlah nama orang yang hebat di situ, disebutlah orang yang paling kaya yang menyumbang paling besar di gereja itu, dan seterusnya. Itu yang terjadi pada tempat-tempat ibadah orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kita umat Islam itu tidak demikian. Ya, jadi ini tempat yang kita disuruh untuk berbeda dari mereka. Walaqad ja'ala al-yahudu wan nasara min kana'isihim wa ma'abidihim amakin bidi'aya lil qis, ya, lil qasas, ya, war ruhban, ya, lil qis war ruhban. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan gereja-gereja itu justru tempat mereka menghamba kepada ulama-ulama mereka, kepada pastor-pastor mereka, kepada rahib-rahib mereka, ya. Jadi bukan kepada Allah, tapi kepada rahib. Rahib itu yang dianggap segala-galanya, mutlak hukum dari dia, halal haram dia yang menentukan. Seolah-olah begitu. Wal isyraku billahi bismil ibadah wad din. Mereka mempersekutukan Allah atas nama ibadah, atas nama agama. Dia katakan itu ibadah, dia katakan agama, padahal itu hanya pendapat si rahib atau si pendeta itu sendiri. Fahum ya'buduna sayyid wal masih. Akhirnya banyak orang yang terjebak di gereja itu menyembah kepada pendetanya. Kalau kita umat Islam menyembah sama ustadznya, sama ulamanya, karena dianggap itu masjid milik dia. Dialah yang menentukan semuanya di tempat itu. Padahal tidak. Wa annal masajida lillah. Wa yusyrikuna billahi fi sholawatihim. Mereka mempersekutukan Allah dalam sholat-sholat mereka, dalam doa-doa mereka. Wa yatawajjahuna ilal makhluk. Mereka terjebak kepada akhirnya menghamba kepada makhluk. Wa yatrukuna al-khaliq. Mereka lupa, mereka tinggalkan al-khaliq, Allah sang pencipta. Bal anka wal aswa min dalik. Bahkan ada yang lebih buruk dari itu. Lebih jelek lagi dari itu perbuatannya. Wa antus biha al-kana'id amakin lillahi wal abad. Malah ada yang menjadikan gereja-gerejanya, tempat ibadahnya itu sebagai tempat bermain-main, ya, tempat bersandiwara, tempat bikin drama, ya. Fatal mar'ah an-nasraniyah mutabarrijah. Kalian lihat, kalau perempuan Nasrani masuk ke sana, ke gerejanya, mereka berpakaian kayak bukan pakaian orang mau beribadah. Mereka bersolek, pakaiannya pakai make up, pakaian yang apa namanya, yang berlebihan, ya, mutazayyinah, muta'attirah. Maksudnya mereka menggunakan penampilan diri yang indah, pakai wangi-wangian yang menusuk hidung, ya.
talbas ajmal malabisaha, menggunakan pakaian yang paling bagus yang mereka punya, wa ka'annaha fi lailati zafafiha, kayak mereka dalam pesta pernikahan, ya. Litaltaqiya ma'ar rijal, padahal mereka saat itu ketemu laki-laki. Wa tukhalituhum bis salati wal ibadah, campur laki perempuan atas nama ibadah dengan pakaian yang indah-indah, dengan wewangian, mereka berkomunikasi, ya, laki perempuan tanpa batas, ya. Wa tusbihu hadhil ma'abid aukaron lil abad, maka akhirnya terjebak mereka menjadi tempat ibadah, menjadi tempat mereka saling merayu satu sama lain, membuat mereka akhirnya bertemu jodoh di tempat itu, semacam itu, ya. Lidarbil mawa'id bainas syubban wal fatayat, pokoknya tempat itu jadi tempat perhelatan pertemuan pemuda-pemudi, ya, remaja-remaja. Watafuhu min harwahil munkar warradila, jadi tempat yang hina, tempat yang akhirnya awal perzinahan itu dari situ, mereka ketemu di situ, lalu kemudian di luar mereka janjian. Wala'iyadzubillah. Itu yang terjadi pada tempat-tempat ibadah kaum Nasrani. Mereka menggunakan musik di tempat itu, ya. Mereka menggunakan nyanyian yang awalnya nyanyian ibadah, tapi kemudian nyanyian yang lain pun juga mereka lakukan. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang Nasrani menggunakan tempat ibadah mereka. Nah, kita diminta tidak seperti itu. Lalu kemudian menarik, ayat berikutnya mengatakan wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Yang terjadi sebenarnya adalah seperti di zaman Nabi mestinya. Mesti itu jadi tempat yang dimuliakan, diagungkan oleh Nabi, di mana ketika Nabi berdiri sholat, siapapun hamba Allah yang berdiri sholat di tempat itu menjadikan makhluk jin, ya, itu berkerumun ingin hadir juga di tempat itu. Kayak waktu di zaman Nabi dikatakan, ketika Nabi berdiri hendak sholat, menghamba kepada Allah, minta kepada Allah, itu jin-jin itu jadi sampai berebutan, sampai terhimpit satu sama lain, saking banyaknya mau hadir di tempat itu. Dan itu tempat yang baik, tempat ibadah. Nah, kita sebetulnya juga mestinya menghadirkan sikap perbuatan yang semacam itu. Seperti Nabi, jadi orang berzikir, orang berdoa hanya kepada Allah, membuat akhirnya makhluk jin juga banyak mau hadir di tempat itu, yang akhirnya tempat itu menjadi tempat yang makmur secara alam dunia maupun di dalam alam makhluk jin itu sendiri. Jadi seolah-olah ayat ini mengatakan begini, ayat 19, ya. Wa uhiya ilayya annahu lamma qama an-nabiyyu, diwahyukan kepadaku bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangun untuk ibadah di masjid itu, yusalli wa yatlu fi salati ayati dzikri wal al-hakim, dia salat dan beliau membaca Al-Qur'an, ya, di dalam salatnya ayat-ayat yang mengingatkan, ayat-ayat yang berisi kalimat Allah yang Maha Bijak. Kadal jinnu yarkabu ba'duhum ba'dha min shiddati zuhar. Kita lihat hampir saja jin itu sedemikian rupa saking penuhnya saling menghimpit, tindih menindih satu sama lain. Hirsan ala sima'il Qur'an wa ta'assulan bihi, karena sebab ingin mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah. Karena ingin dapat nilai petunjuk yang ada dari Rasulullah. Jadi itu yang terjadi, mesti itu sebetulnya. Nabi hadir membuat makhluk jin itu pun berusaha untuk hadir di dalamnya. Wa makna libada di sini mutarakiman ba'duhum fawqa ba'din. Jadi mereka saling injak-injak gitu, ya. Karena pengen lihat ke depan, naik lagi, pengen ke depan, naik lagi, pengen di bagian depan, naik lagi. Kayak kita lagi melihat sebuah pertunjukan yang menarik, bukan tidak mungkin kita akan maju ke depan, saling menghimpit satu sama lain. Yuqalu talabbad as-sawq tarakum ba'du ba'dha. Itu kayak kalau dalam istilah bahasa Arab itu, ya, kalau ada hasil wool, ya, dari kulit binatang itu kalau ditumpuk, itu tumpukannya supaya rapi itu begini, ya, nggak langsung satu semua. Jadi dibikin tindihan supaya gampang nanti ambilnya, ya, memilihnya. Nah, itu seperti itu digambarkan. Itu kira-kira itulah kalimat dalam bahasa Arab tentang makhluk jin libada. Jadi mereka bersaf-saf yang mudah terambil, karena sebab ini sebagai sebuah perumpamaan, karena sebab mereka ingin dekat dengan Rasulullah, ingin dengarkan Al-Quran dibaca oleh Rasulullah, ya, mereka sampai seperti itu berkerumun.
Fa'adzamu maqam lin nabiyil karim maqamul ubudiyah. Itulah maqam nabi yang luar biasa, maqam penghambaan Allah, dirinya li rabbil alamin, kepada Allah Rabb semesta alam ini. Wa huwa syarafun la yudahihi syarafun. Itulah kemuliaan pada diri nabi yang enggak ada kemuliaan lain pada nabi yang lain. Rasulullah mendapatkan kemuliaan yang sehebat itu. Wa lihada wasafahu ta'ala fi qissatil Isra bil ubudiyah. Gitu pula nantinya akhirnya dalam kisah Isra Mi'raj itu disebutkan nabi itu sebagai hamba, ya. Hamba itu jadi sebagai sebuah kemuliaan. Kita kalau sebut hamba Allah, Abdullah, itu kemuliaan. Makanya bunyi ayat ini lamma qama Abdullah. Perhatikan baik-baik. Bukan bunyi lamma qama Rasulullah. Bukan. Karena kemuliaan seorang nabi itu terletak pada penghambaannya kepada Allah. Jadi penyebutan Abdullah itu juga sudah merupakan kemuliaan. Kita kalau disebut hamba Allah, artinya kita budak Allah. Itu sudah kemuliaan. Karena kita berarti mereka yang tunduk patuh kepada Allah sepenuhnya. Nah, jadi sebagaimana di surat Isra, Nabi itu disebutnya budak, disebutnya hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Enggak disebut subhanalladzi asra bi nabiyhi, bukan nabi, bukan rasul, tapi bi 'abdihi, karena abdun itu sudah penyebutan yang mulia. Lam yakul asra bi Muhammad atau bin Nabi, nggak disebutkan Allah memperjalankan Muhammad, Allah memperjalankan Nabi, tapi yang disebutkan Allah memperjalankan hambanya. Jadi penyebutan hambanya ini adalah wa ma ahsanu ma qalahul qadi Iyad rahimahullah, sebuah kedudukan yang mulia sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qadi bin Iyad dalam susunan puisinya. Beliau katakan, wa mimma zadaniya syarafan watihan, ya, watihan, dan di antara apa-apa yang membuat aku bertambah, ya, kemuliaan, bertambah istilahnya kedudukannya, waqittu bi akhmasi ata'u suraya, ya, dan aku betul-betul sampai hampir setingkat yang paling tinggi dari satu kemuliaan. Ini kata si Imam Al-Qadi, dukhuli tahta qaulika ya ibadi, ketika aku masuk ke dalam kategori orang-orang yang kau panggil ya Allah, ya ibadi. Kalau dipanggil Allah ya ibadi, itu sudah kedudukan yang tinggi. Senang hati kita, bahagia kita. Wa an sayyarta Ahmad li nabiyyan, sebagaimana kau telah menjadikan hambamu yang bernama Muhammad sebagai nabi bagiku. Aku bahagia karena itu. Engkau sematkan predikat aku sebagai hamba, itu sebagai sebuah kemuliaan. Itu kata Imam Al-Qadi. Para jemaah, Pak Idam semua, sampai dengan ayat tadi, ayat ke-19. Para jemaah sekalian, marilah kita akhiri pengajian kita ini dengan memohon doa kepada Allah, khususnya kita dalam bulan Ramadan, doa kita lebih ijabah, ya, kita akan berpuasa pula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabbana Rabbal malaikah Rabbal jibril wal mikail. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana muslimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa jazairina wa unsana. Allahumma hdina sabilakar rasyad. Allahumma hdina siratakal mustaqim. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansurna wa la tansur 'alaina. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, saya pamit sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.